Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu Khabiru ya Halimu ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu Kilu ya Qawiyu ya Matin Niyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhi itu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru Wabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami' ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rashidu ya Sabur Azza jalla dzikruhu
wa dzurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna ani syarri ba'idna ja'una akhiran nilnal munaballigh maqasidana wa qadi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana salli wa sallim ala Taha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-66, yaitu Al-Wahid, yang Maha Tunggal. Al-Wahid yang Maha Tunggal adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dibagi dan disamai. Adapun mengenai Dia Allah tidak dapat dibagi, itu disebut satu dalam pengertian bahwa Ia Allah tidak mempunyai bagian, seperti satu titik tidak mempunyai bagian-bagian. Dan Allah Azza wa Jalla adalah satu dalam pengertian bahwa zatnya mustahil tersusun dari bagian-bagian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mempunyai satu pemahaman, satu keyakinan bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Tunggal. Dalam arti wujud Allah itu hanya satu, tidak bisa dibagi-bagi. Allah pencipta alam semesta ini adalah satu.
tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Allah mempunyai sifat di mana sifat itu tunggal juga. Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang sama. Walaupun toh secara kata-kata itu sama kata-katanya. Manusia, Pak Kabul melihat, Pak Kabul mendengar, Pak Kabul berkuasa, kata-katanya sama. Tapi penglihatan Pak Kabul dengan penglihatan Allah beda. Laisa kamisli seun wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan manusia itu terbatas. Sementara penglihatan Allah itu tidak terbatas, Pak Pardi ya. Pak Pardi melihat di Arya Mukti di Masjid Al-Hikmah ini ada beberapa orang. Tapi Pak Pardi tidak bisa melihat apa yang ada di Johar. Di sana ada pedagang semangkar. Allah melihat yang ada di Al-Hikmah, yang ada di Johar, bahkan yang ada di Amerika, Allah melihat. Walaupun toh kata-katanya sama, melihat. Pak Pardi melihat, Pak Santo melihat, Pak Giarto melihat. Allah maha melihat. Penglihatan manusia terbatas, sementara penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Begitu juga manusia mendengar. Allah maha mendengar. Kata-katanya sama, mendengar dan maha mendengar. Tapi pendengaran manusia itu terbatas. Sementara pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Apapun yang dipanjatkan orang yang ada di Arya Mukti dengan apa yang dipanjatkan orang yang di Australia, Allah mendengar. Di Australia di sana ada orang berdoa, Allah mendengar. Di Amerika ada orang berdoa, Allah mendengar. Di Arya Mukti ada orang berdoa, Allah mendengar. Pendengaran Allah tidak terbatas. Sehingga dimanapun seseorang itu mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah maha mendengar. Jadi lalu yang ketiga tentang apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tunggal. Kekuasaan Allah tunggal. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak terjadi. Jadi ketika kita melihat kejadian-kejadian itu, kita harus kembali. Oh, sudah upaya bermacam-macam, tapi ternyata kejadiannya beda dengan upaya itu, kita mentok. Itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sakit, wah, dibawa ke seorang dokter yang hebat, secara ilmu medis hebat, di luar negeri sampai di Jerman, sampai di Amerika misalkan. Di sana itu sering berhasil operasinya. Tapi ketika ada seseorang sudah dibawa ke Singapura misalnya, ternyata tidak berhasil, mentok, Allah menghendaki tidak sembuh. Tidak bisa lalu kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada seseorang yang sakit lalu dibawa ke Singapura dan di sana sembuh, lalu memuji-muji, ya boleh memuji dokter, wah rumah sakit Indonesia itu apa, ngatasi ini aja enggak bisa, di Singapura loh saudara saya sembuh. Allah menghendaki, tidak bisa langsung kita, walaupun toh itu ada sistem. Allah itu maha kuasa tapi tidak semena-mena Pak Kabul, langsung dengan kekuasaannya itu tidak pakai sistem. Jadi tentunya semakin maju teknologinya, semakin banyak keberhasilannya Pak Giarto. Tetap beda.
Jadi kedokteran yang dipunyai Indonesia dengan di Singapura, kalau secara teknologi lebih maju di Singapura, bisa dipastikan keberhasilannya lebih banyak di sana. Dan siapa yang membuat kemajuan teknologi? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun toh orang-orang itu belajar segiat itu, yang membuat giat seorang belajar siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita mengkaji Al-Wahid, Allah Maha Tunggal, maka ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dan sudah buntu, kita kembalikan Allah sudah menghendaki seperti itu. Kalau sudah demikian, maka hati kita akan menjadi tentram. Tidak bisa, seandainya saya dulu dengan si dia, hidup saya tidak seperti ini. Oh, tidak begitu. Sudah digendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak Pardi ya. Jadi kalau ada orang dulu, seandainya saya dengan si dia, tentu sekarang bahagia. Kenapa? Sekarang masih hidup. Berhubung saya memilih si dia, sekarang sudah mati. Nah, tidak bisa. Itu sudah Allah. Sebab kalau sudah berpikir seandainya setan akan masuk. Kalau setan sudah masuk, ruwet. Kejadiannya akan menjadi ruwet. Seandainya bupati-bupati tidak mengatakan menantang, dia tidak akan didemo, Pak Bambang ya. Nah, itu sudah kadung kok. Ya tidak. Ya mau nih mbok rasa ngono. Lah ya ora wong 100.000. 100.000 apa 100.000 ya. 100.000 kumpul. Lah itu kan kerugiannya berapa itu yang dirusak gara-gara. Nah, maka lesan ini luar biasa pengaruhnya. Nah ini maka saya menganalisa kenapa kita harus banyak berzikir, menyebut asma Allah. Karena ucapan ini pengaruhnya luar biasa. Gara-gara ucapannya Pak Bupati menantang, jangankan 5.000, 50.000 saya tidak akan gentar. Ya. Ucapan ini pengaruhnya bisa menggerakkan 100.000 orang Pak Pardi. Maka ketika kita membaca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, luar biasa. Siapa yang menggerakkan? Allah. Jadi jangan menyepelekan kata-kata. Jadi kita banyak berzikir, kita banyak menyebut nama Allah ini. Yang kita sebut adalah Tuhan pencipta alam ini. Sehingga kita punya keyakinan ketika kita berbuat apapun, Bismillahirrahmanirrahim, kita nyambung. Allah Maha kuat, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, apapun yang kita lakukan itu sudah bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hati ini nyaman. Kalau toh terjadi kesuksesan apa yang kita lakukan, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika terjadi sesuatu yang di luar keinginan kita, itu pun sudah digendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita setiap melangkah itu keluar dari rumah, jangan lupa Pak Pardi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kita sudah bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika di perjalanan kita ada rasa, ternyata di jalan tol ada 16 mobil tabrakan. Kita kan menjadi takut. Tapi setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita menjadi nyaman. Kabeh Gusti Allah Pak Pardi, kita sudah bergantung. Lalu yang keempat, yaitu kita hanya kepada Allah kita beribadah, tidak kepada yang lain. Dengan mengkaji Al-Wahid, kita harus punya keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah ini
Walaupun itu tidak wajib, inna sholatu itu tidak wajib Pak Gato, tidak harus dibaca. Tapi harus kita baca karena ini penting, ini pedoman hidup kita. Kalau kita sudah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari 5 kali paling tidak, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, enak-enak saja. Tapi yo prakteknya kadang-kadang kita tidak bisa mantap. Kenapa kita tidak bisa mantap ya? Karena kualitas keimanan kita itu harus selalu kita jaga. Di kanan kiri ada setan yang membuat kita kadang-kadang itu ragu. Beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ibadah itu ada 2 macam, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada ikut campur pikiran kita, keinginan kita. Seperti sholat subuh. Sholat subuh kenapa 2 rakaat itu sudah, tidak bisa kita langsung, wah mosok sholat cuma 2 rakaat kita robah jadi 4 rakaat. Nggak bisa Pak Santo. 2 rakaat ya 2 rakaat itu mahdhah, sudah ada ketentuan yang pasti. Lalu ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang belum ada ketentuan secara pasti. Apa itu? Apapun yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Apa saja, baca Yasin bareng-bareng itu ghairu mahdhah. Boleh-boleh saja baca surat Al-Waqiah bareng-bareng, zikir bareng-bareng, menjenguk orang sakit bareng-bareng, makan bersama bareng-bareng, itu adalah ghairu mahdhah. Tidak ada aturan kalau makan harus 10 orang, tidak ada Pak Santo. Mau 1000, mau 500 boleh Pak Padi ya. Menjenguk orang juga, menjenguk orang sakit tidak aturan yang pasti harus 5 orang atau 10 orang, tidak. Banyak boleh, rumahnya kecil tidak apa-apa di luar misalnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.